siang Bapak Ibu guru hebat semuanya. Kurang semangat Bapak Ibu. Sekali lagi, selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Ya, pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada siang hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul di sini. Tentunya untuk mendengarkan nanti suatu arahan atau suatu pendapat tentang budaya positif yang dibawakan oleh guru penggerak. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru yang hadir pada hari ini, yang kami juga sangat menghormati. Terima kasih Bapak Ibu guru sudah hadir di acara sosialisasi guru penggerak dengan tema budaya positif. Ini kami sangat berterima kasih karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk hadir pada acara sosialisasi ini. Semoga acara ini nanti sangat bermanfaat untuk kita dan sangat bermanfaat untuk kita terapkan di sekolah. Sebelum saya serahkan ke narasumber, saya mau membuka dengan sebuah pantun dari Medan ke Serampa. Dari nampak pohon bergerak-gerak. Hari ini sangat indah, bersua dengan pendamping guru penggerak. Ya, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Narasumber kita ini Bapak Ibu merupakan salah satu calon guru penggerak Kabupaten Padang Lawas yang akan saat ini yang sudah menjalankan pendidikan selama 9 bulan dan saat ini beliau melaksanakan sosialisasi guru penggerak mengenai budaya positif yang akan diimbaskan di sekolah kita SMA Negeri 1 Siapas Barumun. Saya rasa acara ini dibuka dengan doa oleh Bapak Hasnur. Saya persilakan oleh Bapak Hasnur. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati semua, doa saya bacakan dalam konsep agama Islam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wal abaina wal ummahatina wa anzalna wa zadna wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat rahmatika ya arhamar rahimin min ummati Muhammadin ajma'in. Allahumma anzil rahmah wal ni'mata wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wal inayah wal afiyah was salamah alaina wa ala zurriyyatina wa ahli hadhihi zaman ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna wa tafarraqna min ba'di hadha tafarruqan maksuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih buat Bapak Hasbun. Selanjutnya tanpa mengurangi, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Bapak Irfan selaku narasumber guru penggerak dari Padang Lawas. Terima kasih. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Salam dan bahagia untuk kita semuanya. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak dan Ibu, izinkan kami berdiri di hadapan Bapak Ibu. Sebelum memasuki materi intinya, konten intinya, saya memohon maaf kepada Bapak Ibu. Bukan berarti di sini saya mengajari, tidak. Saya di sini bermaksud berbagi saja. Mungkin nanti ada sedikit lebihnya di saya, kurangnya di Bapak Ibu, atau lebihnya di Bapak Ibu, kurangnya di saya. Kita tidak ada salahnya untuk saling berbagi. Jadi di hari yang berbahagia ini, izin Bapak Ibu, hari ini saya hendak menyampaikan ataupun menguraikan tentang budaya positif. Jadi adapun budaya positif, kita sama-sama menyadari bahwa pendidikan saat ini kunci utamanya adalah pendidikan karakter. Jadi apalagi di kurikulum yang sekarang sedang digadang-gadang, yaitu kurikulum Merdeka, sama halnya sebetulnya dengan kurikulum 2013. Yang nomor satu itu tetap pendidikan karakter, di mana pendidikan karakter itu hal ataupun indikator utamanya yang sebagai pendukungnya yaitu budaya positif yang diterapkan di sekolah. Jadi di lingkungan sekolah kita, Bapak Ibu. Nah, ini jadi sebagai pertanyaan pemantik kita di siang hari yang berbahagia ini, terkait budaya positif ini, setuju atau tidak setuju kita? Ini yang pertama. Selama ini mungkin kita berpikir hukuman dapat mendisiplinkan si anak. Nah, kemudian yang kedua, ini pemberian hukuman dengan hal positif. Mungkin ada hukuman fisik, hukuman verbal, ya kan? Ada hukuman yang kita anggap itu hukuman positif. Ini dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Ini satu paradigma pemantik kita di siang ini. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi memberikan penghargaan. Mungkin selama ini kita selalu menganggap bahwa punishment perlu, reward juga perlu. Jadi kita harus selalu memberikan penghargaan kepada si anak untuk meningkatkan motivasi belajar dia. Mungkin selama ini, dan saya pun selalu berpikir seperti itu. Tapi setelah saya mempelajari modul-modul di pendidikan guru penggerak, ada sedikit mindset saya yang mungkin bergeser, mungkin berubah. Tapi kalau pengaplikasian secara 100% memang belum. Cuma ke alam bawah sadar saya, ke mindset saya sudah mulai tertanam. Dan itulah yang akan saya bagikan ke Bapak dan Ibu, seperti itu. Seterusnya, ini saya langkahi Bapak Ibu karena waktu kita yang terbatas. Ya, jadi di pendidikan jadi di budaya positif, di sini ada stimulus respon. Ini stimulus respon mindset kita yang dulu. Jadi kemudian ada di sini teori kontrol. Inilah yang akan kita perbaharui. Yang pertama, mungkin kita sering, dan saya pun secara pribadi, kita semua sering menganggap bahwa kita selalu mencoba agar orang lain berpandangan sama dengan kita. Ini sudah hal yang sangat manusiawi memang. Tapi di teori kontrol ini kita harusnya berupaya memahami pandangan orang lain tentang apapun itu, tentang dunia. Karena setiap orang itu berbeda cara pandang. Ini di teori kontrol. Kemudian ini dan seterusnya, saya memilih saja mungkin yang paling terakhir ini, Bapak Ibu. Ada di sini model berpikir menang kalah. Jadi model berpikir menang kalah. Kalau bahasa fasilitator kami itu, menang kalah itu hanya ada di dalam olahraga. Hanya ada di dalam olahraga. Selebihnya tidak ada menang kalah. Yang ada itu adalah menang-menang. Jadi
bagaimana caranya biar menang-menang? Ya dengan berkolaborasi, bekerja sama. Jadi dengan bekerja sama dapat satu tujuan, dapat satu hasil, itu adalah hasil bersama. Jadi kalau yang ini mungkin kita sering berpikir menang kalah, saya menang dia yang kalah, atau saya yang kalah dia yang menang. Tapi kalau di teori kontrol di budaya positif, di sini kita harus model berpikirnya, mindsetnya itu menang-menang. Bagaimana caranya biar dapat itu menang-menang? Ya dengan berkolaborasi. Berkolaborasi itu dengan stakeholder, dengan kita semuanya, dengan seluruh warga sekolah kalau kita di lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan masyarakat, dengan seluruh lapisan masyarakat harus berkolaborasi. Jadi kalau kita mengukur tingkat capaian kolaborasi, mungkin di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat, kita di lingkungan sekolah saja. Bagaimana kita mengukur tingkat kolaborasi yang berhasil, Bapak Ibu? Kita tinggal melihat capaian anak-anak, atau mungkin output goal dari si anak-anak setelah lulus, setelah keluar dari sekolah tersebut. Kalau misalnya mereka berpikir maju untuk meningkatkan nilai jual dirinya, mungkin lanjut pendidikan, lanjut kuliah, atau bekerja di tempat yang baik, itu menjadi satu indikator tingkat kolaborasi kita di satu lingkungan itu baik. Sama dengan di pemerintahan pun seperti itu. Kalau di Padang Lawas dengan Padang Lawas Utara, mana tingkat kolaborasi yang paling bagus? Kita tinggal lihat saja hasil dari pemerintahan. Bisa kita lihat dari struktur jalan, bisa kita lihat dari pola tatanan birokrasi. Mana dia tingkat kolaborasi yang berhasil? Lihat saja golnya. Jadi itu dia. Di sini model berpikir menang kalah. Di sini model berpikir menang-menang. Kalau menang kalah ini semua mau jadi ketua. Kan itu. Semua mau jadi ketua, tidak ada yang mau jadi anggota. Tapi kalau berpikir menang-menang, tidak apa-apa dia jadi ketua, saya jadi anggota, asal mencapai tujuannya yang diharapkan. Itu dia. Jadi saya langkahi Bapak Ibu, ini disiplin positif, ada teorinya, di saya langkah. Ada satu hal yang perlu kami sampaikan di sini, Bapak Ibu. Ini. Jadi menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, karena sekarang kurikulum Merdeka itu mengacu kepada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi sekarang dalam menyusun segala hal tentang struktur kurikulum Merdeka itu mengacu ke filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi di dalam kurikulum Merdeka ada huruf yang pertama. Apa itu huruf yang pertama? M. Jadi kalau kami di pendidikan guru penggerak, Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti mengikuti di angkatan selanjutnya, ada di sana huruf M. Merdeka, M. Mulai dari diri. Jadi kita tidak dianjurkan untuk memberikan hadiah, memberikan reward. Kenapa bisa seperti itu? Jadi ada beberapa faktor, Bapak Ibu. Terlepas kita setuju atau tidak, mungkin ini menambah apa kita juga, khazanah keilmuan kita. Ada di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi maksud pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ini, si anak ini bisa jadi tanpa penghargaan dia tidak akan termotivasi. Dia harus ada penghargaan baru dia termotivasi. Bisa jadi dalam jangka waktu pendek dan bisa jadi dalam jangka waktu panjang. Yang penting penghargaan ini harus selalu mendampingi dia. Harus selalu ada penghargaan di depan yang dimiliki untuk dia. Itu di kurikulum Merdeka. Kemudian intinya semua bahwa penghargaan ini tidak efektif. Ada di sini penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Nah, bisa jadi nanti dalam satu kelas atau di satu komunitas yang kita kasih penghargaan merasa tinggi hati, yang tidak kita kasih penghargaan merasa rendah diri. Jadi mereka antar sesama mereka ada gap, ada pemisah antar mereka. Cuma dia yang dikasih penghargaan, saya tidak. Jadi saya hanya sedikit berbagi juga. Ini juga lah yang diambil pola pemikirannya oleh sebagian sekolah-sekolah Islam terpadu. Kalau di Medan ada Al-Fitian, Al-Amjad, mungkin tahu di sana.
Jadi mereka dalam satu kelas itu semua dapat hadiah. Sudah dan Naki dapat hadiah, mulai A sampai Z. Nah, isi juara sudah dapat hadiah. Ada anak yang paling suka membantu, ada yang paling rajin berbagi, ada yang paling bersih, ada yang penting semua anak dapat hadiah. Sedangkan di sini tadi bahwa penghargaan itu tidak efektif. Nah, itu kembali ke kita semuanya. Kemudian Bapak Ibu, ini mungkin penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi tujuan kita yang paling utama terhadap anak-anak kita ini adalah membangkitkan motivasi intrinsik mereka, motivasi yang tumbuh dalam diri mereka. Jadi bukan berarti termotivasi mereka karena sesuatu hal dari luar diri mereka, tapi kita menginginkan sebagai pendidik Bapak dan Ibu, dengan kita memberikan satu tindakan kepada mereka, maka muncul motivasi intrinsik dari dalam diri mereka. Tanpa kita pun mereka belajar, tanpa kita pun mereka sadar. Jadi selama ini mungkin kita memberikan penghargaan Bapak Ibu, motivasinya itu motivasi ekstrinsik, motivasi karena penghargaan. Mungkin banyak anak-anak kita yang belajar waktu ujian, dia tidak berpikir, ini ilmu yang saya dapatkan, yang saya hafal ini, apakah untuk saya ke depannya atau hanya untuk mendapatkan hadiah nanti di saat penerimaan rapor. Mungkin sebagian anak-anak kita memikirkan hadiah, maju dia ke depan, dapat dia nilai tertinggi, sementara ilmu yang dia pelajari loss. Bahkan ada yang demi mendapatkan juara itu, dia menghalalkan segala cara, bisa mencontek, bisa dan segala macam. Nah, ini dia motivasi yang bukan intrinsik. Oke, yang terakhir mungkin Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, ada namanya ini saya angkali dulu Bapak Ibu. Ada namanya hukuman dan konsekuensi. Nanti bisa dilihat di googling apa beda hukuman dengan konsekuensi. Ada yang mau saya sampaikan yang terakhir yang menurut saya paling penting. Di sini Bapak Ibu. Ini ya. Jadi di dalam budaya positif Bapak Ibu ada namanya segitiga restitusi. Jadi mungkin dulu waktu datang Ibu pengawas, ini sudah pernah kita dengar segitiga restitusi. Ya, ini dia. Ada namanya segitiga restitusi. Apa maksud dari segitiga restitusi ini Bapak Ibu? Ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Jadi maksud dari segitiga restitusi ini, dalam kita menghadapi permasalahan anak-anak, kita usahakan mengikuti langkah-langkah pada segitiga restitusi. Memang saya pun masih belajar Bapak Ibu. Ini kita semua juga masih belajar. Mungkin secara tidak sadar ada di antara Bapak Ibu yang sudah menjalankan segitiga restitusi ini secara tidak sadar. Tapi mungkin teorinya baru saat ini kita lihat. Tapi selama ini sudah kita jalankan ini, walaupun dia tidak secara terstruktur kan ini. Kemudian kita lihat dulu, kita menghadapi permasalahan anak, kita gunakan tadi langkah-langkah restitusi. Ini yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi dalam menstabilkan identitas Bapak Ibu, kita menghadapi permasalahan anak. Kita menjumpai si anak, kita memanggil si anak yang sedang bermasalah. Langkah yang pertama yang kita lakukan menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita sampaikan ke si anak, saya pun belajar biasanya Bapak Ibu, masih belajar juga. Misalnya ada anak yang bermasalah, hal yang pertama yang kita yakinkan ke si anak ini, sesuai dengan penerapan budaya positif di kurikulum Merdeka, yang kita sampaikan itu adalah, kita sampaikan ke si anak, nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan.
Kenapa kita sampaikan ini? Biar dia tidak kehilangan jati diri, tidak kehilangan identitas. Jadi kita sampaikan ini, nak, setiap orang punya pasti melakukan kesalahan dan itu bersifat manusiawi. Terakhir si anak berpikir, oh ya, berarti bukan cuma saya yang pernah melakukan kesalahan yang demikian, kan itu? Nah, kemudian yang kedua, di sini kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Mungkin kita langsung ke kalimat ini ya, kata operasionalnya. Di menstabilkan identitas yang kita sampaikan tadi seperti yang saya sampaikan. Yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi kita sampaikan ke si anak bahwa melakukan kesalahan itu adalah sifat manusiawi. Jadi semua manusia pasti melakukan salah. Kemudian apalagi Bapak Ibu yang kita sampaikan ke si anak? Di langkah yang pertama itu di saat dia bermasalah. Langkah yang kedua, kita sampaikan juga bahwa semua manusia, setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Ini siapa tahu nanti Bapak Ibu sudah pernah menyampaikan ke si anak, berarti Bapak Ibu sudah menjalankan segitiga restitusi. Ini kalau saya lihat memang Bapak Ibu yang jauh mungkin lebih matang dari saya secara pribadi, ini sudah rata-rata sudah melakukan langkah dari segitiga restitusi ini. Tapi istilahnya belum pernah didengar mungkin. Segitiga restitusi itu baru saat ini didengar. Jadi, kemudian dan kata-kata tanya ataupun pernyataannya seterusnya. Bisa nanti kita sampaikan bahwa kita yakinkan ke sana, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini dan seterusnya. Ini di langkah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ada namanya validasi kebutuhan. Di langkah yang kedua, setelah tadi kita melewati menstabilkan identitas, kita masuk ke langkah yang kedua menghadapi masalah si anak ini. Apa yang kita sampaikan ke dia? Misal, kita tanya alasan dia. Kamu melakukan ini pasti punya alasan tertentu. Kalau mungkin kita yang paling sering bermasalah di sini anak-anak itu yang pakai sendal misalnya. Jadi kalau kita tanya dia, apa alasanmu pakai sendal? Jadi nanya alasan itu sebetulnya di langkah yang kedua. Ini saya pun sering salah kaprah ini. Nanya alasan anak itu melanggar peraturan itu ada di langkah yang kedua. Jadi apa alasan dia melakukan kesalahan itu? Nah, bukan berarti langsung kita berhadapan dengan dia. Kita tanya. Bahkan kalau saya dulu sering membentak, ya kan? Sambil menanya alasan dia. Ternyata di segitiga restitusi Bapak Ibu menanyakan alasan ada di langkah yang kedua. Mungkin ini jadi refleksi diri juga untuk kita. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi guru-guru yang hebat juga, ya kan? Nah, kemudian ada kita tanyakan juga di langkah yang kedua itu, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Atau kita tanya, siap nggak kamu besok menjadi lebih baik? Nah, itu di langkah yang kedua. Jadi maksud dari segitiga restitusi ini agar si anak secara sadar mengubah perilakunya. Nah, kalau di pendidikan karakter dia di budaya positif kan, kita tidak diperkenankan untuk memberikan hukuman verbal. Memang ini ini memang ini banyak polemik juga, ini banyak yang tidak setuju. Kadang memang si anak-anak ini karena tingkah laku mereka, karena karakter mereka, kita kehilangan kendali sering. Jadi kita sama-sama berupaya agar langkah-langkah segitiga restitusi ini bisa kita jalankanlah semampu daya kita, sedaya mampu kita, sesuai kemampuan kita. Kemudian langkah yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan ini, kalau di langkah-langkahnya kita tanyakan ke siapa. Misalnya dia tadi terlambat datang ke sekolah. Apa kira-kira nilai-nilai yang telah dia langgar kalau terlambat sekolah? Ya, dia tidak datang tepat waktu, itu termasuk, ya kan? Dan seterusnya. Atau tidak menghargai dan menghormati orang lain, itu termasuk gurunya.
tidak dihargainya, yang sudah standby menunggu dia ternyata dia terlambat, dan seterusnya. Kemudian kita tanya yang terakhir ke dia, nak, kamu sebetulnya nanti ingin jadi apa kan ya? Kamu cita-citamu apa? Kamu esok ingin jadi apa? Itu masuk di langkah yang menanyakan keyakinan. Jadi artinya Bapak Ibu, ini walaupun si anak melakukan satu kesalahan, bukan berarti kita hakimi dia suatu waktu mungkin dia tidak akan jadi apa-apa. Karena sering kita juga bercerita Bapak Ibu, ternyata di luar sana yang bandel-bandel yang dulu yang ramah. Ya, berarti kan sebetulnya semua anak ini punya potensi, punya bakat, punya kemampuan yang terpendam. Ya, jadi tugas kita lah sebagai guru-guru hebat untuk menumbuhkan itu, untuk memunculkan potensi yang ada pada diri mereka, walaupun itu di saat mereka melakukan satu pelanggaran. Ini mungkin jadi cerminan bagi kita, termasuk bagi saya pribadi, teguran juga. Kalau saya sedikit berbagi ke Bapak Ibu, nabahatan nawa naurela no persiajar di pendidikan guru penggerak. Pala naruh sambil bersiajar kak tuh kena saya. Oh, kau tiba ya semua ini aku. Jadi kalau saya ini sebagai motivasi ke Bapak Ibu, kebetulan kan 10 Januari terakhir pendaftaran guru penggerak angkatan 9 dan 10. Itu 10 Januari 2023 masih ada waktu. Jadi, mudah sana pendidikan guru penggerak pun nanti happy ngajalatian di sana. Muncul kesadaran diri kita sendiri. Kesadaran ini sautik muncul. Memang utik lebih Bapak Ibu. Mungkin sautik lebih sabiji jarno. Tapi memang berarti merasa kadang kalau saya mau marah, saya ingat yang saya pelajari. Baru saya pelajari tapi begitu. Jadi, gue beleng lalu bang ngamuk kan? Memang lalu bang ngamuk. Tedok sautik kesadaran di alam bawah sadar jiwa. Jadi kalau saya berpikir, anti kan matok sunah bahatot kesadaran kon waktu. Gue kesadaran mungkin sautik bayar yang mengamuk kau. Tapi malu-malu penyesalan di son. Adong tergugah di son. Mudah-mudahan ini kan kami masih tahap awal, masih 3 bulan pertama. Kalau persentase LMS masih 37% Ibu Mas Juliana. Jadi masih panjang perjalanan sampai bulan 6 2023. Jadi Bapak Ibu, saya himbau juga, saya mohon ikutlah bergabung dengan pendidikan guru penggerak. Tidak ada yang rugi di sana. Kalau misalnya ada stigma seperti ini Bapak Ibu, pendidikan guru penggerak ada yang ada kondisi Bapak, ada DP-nya. Kalau uang mungkin tidak ada menjanjikan, cuma kalau untuk keperluan pribadi saya kira mereka tanggung. Tapi kalau pendidikan bermakna di sana luar biasa, banyak hal-hal positif yang kita dapatkan, termasuk pendidikan positif, budaya positif yang saya imbaskan ini ke Bapak Ibu, yang saya paparkan ini. Jadi mungkin itu saja dari saya Bapak dan Ibu. Yang paling utama tadi penyampaian saya masalah segitiga restitusi. Ada 3 langkah tadi. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi mudah-mudahan setiap permasalahan anak didik kita ini bisa kita hadapi dengan hati yang dingin. Kalau perlu, memang tidak semua permasalahan itu harus dengan segitiga restitusi, tidak. Tapi kalau nanti permasalahan yang kita rasa perlu kita lakukan itu, mungkin permasalahan yang medium sampai hard, yang pertengahan sampai berat mungkin, boleh kita lakukan ini sama-sama untuk menciptakan profil pelajar Pancasila pada anak didik kita. Mungkin sekian dari saya, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Segala kesalahan saya mohon maaf, sudah pasti banyak salah. Izin saya mundur diri, saya kembalikan ke Ibu Moderator. Jika nanti ada yang kurang pas atau masukan, pertanyaan, sama-sama kita diskusikan. Barang mungkin 5 menit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh indah bunga di taman, bunga melati putih warnanya. Bangga sekali bertemu kawan, pendamping guru penggerak se-Indonesia. Ya, sudah kita dengar tadi beberapa ilmu mengenai budaya positif dari salah satu rekan kita, calon guru penggerak Padang Lawas.
Jadi harapannya Bapak Ibu, marilah kita menerapkan budaya positif di sekolah kita. Seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara tadi, merdeka itu tidak terlepas dari perintah. Berarti bukan lagi kita memerintah asal memerintah, tapi kita harus cakap memerintah diri sendiri. Memerintah diri kita sendiri menjadi teladan. Mungkin dari kita yang berbuat baik, orang lain akan melihat, mereka akan berubah dengan sendirinya. Kemudian juga kita sudah mendengar tadi tentang segitiga restitusi. Marilah kita menangani masalah di sekolah kita dengan menjalankan pemahaman mengenai segitiga restitusi tadi, mulai dari menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, sebelum acara ini ditutup, kami persilakan Bapak Ibu Guru jika ada yang bertanya, boleh ditanya, atau ada juga masukan. Silakan Bapak Ibu. Ya, Bapak Putra silakan. Sepertinya Pak Putri di sini biar Bapak Ibu. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Moderator dan Bapak Irfan yang sudah memaparkan materinya. Di sini saya ingin bertanya mengenai segitiga restitusi, mengenai identitas diri. Saya ingin bercerita terlebih dahulu. Saya pernah membaca buku filsuf seorang asal Afrika yang bernama Stepford, kalau nggak salah. Dia bercerita mengenai tentang 4 kuadran dalam pendidikan. Pertama, orang memiliki kesempatan dan memiliki skill. Yang kedua, yang memiliki skill dan tidak memiliki kesempatan. Dan yang ketiga, tidak memiliki kesempatan dan tidak memiliki skill. Dan yang keempat, orang yang memiliki kesempatan tetapi tidak memiliki skill. Di sini saya ingin bertanya mengenai identitas diri tadi. Apabila seorang anak tidak berani untuk bercita-cita karena tidak memiliki skill. Yang pertama itu mulai dari diri. Makanya kalau kata Ki Hajar Dewantara, ini cakap buat memerintah diri sendiri. Kalau lagu Agim juga seperti itu kan, dimulai dari diri sendiri, dimulai dari hal yang paling kecil dan seterusnya. Seterusnya Bapak Ibu, ini yang paling banyak polemik. Ini saya temukan polemik ataupun perbedaan pandangan, perbedaan pendapat di beberapa kawan-kawan juga. Ada kalau di kurikulum Merdeka, di budaya positif, penghargaan itu bersifatnya menghukum. Jadi kita tidak dianjurkan untuk memberikan hadiah, memberikan reward. Kenapa bisa seperti itu? Jadi ada beberapa faktor Bapak Ibu. Terlepas kita setuju atau tidak, mungkin ini menambah kapal kita juga, khazanah keilmuan kita. Ada di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi maksud pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ini, si anak ini bisa jadi tanpa penghargaan dia tidak akan termotivasi. Dia harus ada penghargaan baru dia termotivasi. Bisa jadi dalam jangka waktu pendek dan bisa jadi dalam jangka waktu panjang. Yang penting penghargaan ini harus selalu mendampingi dia. Harus selalu ada penghargaan di depan yang diminta untuk dia. Itu di kurikulum Merdeka. Kemudian intinya semua bahwa penghargaan ini tidak efektif. Ada di sini penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Bisa jadi nanti dalam satu kelas atau di satu komunitas yang kita kasih penghargaan merasa tinggi hati, yang tidak kita kasih penghargaan merasa rendah diri. Jadi mereka antar sesama mereka ada gap, ada pemisah antar mereka. Cuma dia yang dikasih penghargaan, saya tidak. Jadi saya hanya sedikit berbagi juga. Ini juga lah yang diambil pola pemikirannya oleh sebagian sekolah-sekolah Islam terpadu. Kalau di Medan ada Al-Fitian, Al-Amjad, mungkin tahu di sana. Jadi mereka dalam satu kelas itu semua dapat hadiah. Sudah dan Naki dapat hadiah. Mulai A sampai Z. Nah, mengisi juara sudah dapat hadiah.
Ada anak yang paling suka membantu, ada yang paling rajin berbagi, ada yang paling bersih, ada yang penting semua anak dapat hadiah. Sedangkan di sini tadi bahwa penghargaan itu tidak efektif. Nah, itu kembali ke kita semuanya. Kemudian Bapak Ibu, ini mungkin penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi tujuan kita yang paling utama terhadap anak-anak kita ini adalah membangkitkan motivasi intrinsik mereka, motivasi yang tumbuh dalam diri mereka. Jadi bukan berarti termotivasi mereka karena sesuatu hal dari luar diri mereka, tapi kita menginginkan sebagai pendidik Bapak dan Ibu, dengan kita memberikan satu tindakan kepada mereka, maka muncul motivasi intrinsik dari dalam diri mereka. Tanpa kita pun mereka belajar, tanpa kita pun mereka sadar. Jadi selama ini mungkin kita memberikan penghargaan Bapak Ibu, motivasinya itu motivasi ekstrinsik, motivasi karena penghargaan. Mungkin banyak anak-anak kita yang belajar waktu ujian, dia tidak berpikir, ini ilmu yang saya dapatkan, yang saya hafal ini, apakah untuk saya ke depannya atau hanya untuk mendapatkan hadiah nanti di saat penerimaan rapor. Mungkin sebagian anak-anak kita memikirkan hadiah, maju dia ke depan, dapat dia nilai tertinggi, sementara ilmu yang dia pelajari los. Bahkan ada yang demi mendapatkan juara itu, dia menghalalkan segala cara, bisa mencontek, bisa dan segala macam. Nah, ini dia motivasi yang bukan intrinsik. Oke, yang terakhir mungkin Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, ada namanya ini saya langkahi dulu Bapak Ibu. Ada namanya hukuman dan konsekuensi. Nanti bisa dilihat di googling apa beda hukuman dengan konsekuensi. Ada yang mau saya sampaikan yang terakhir yang menurut saya paling penting. Di sini Bapak Ibu. Ini ya. Jadi di dalam budaya positif Bapak Ibu ada namanya segitiga restitusi. Jadi mungkin dulu waktu datang Ibu pengawas, ini sudah pernah kita dengar segitiga restitusi. Ya, ini dia. Ada namanya segitiga restitusi. Apa maksud dari segitiga restitusi ini Bapak Ibu? Ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Jadi maksud dari segitiga restitusi ini, dalam kita menghadapi permasalahan anak-anak, kita usahakan ikuti langkah-langkah pada segitiga restitusi. Memang saya pun masih belajar Bapak Ibu. Ini kita semua juga masih belajar. Mungkin secara tidak sadar ada di antara Bapak Ibu yang sudah menjalankan segitiga restitusi ini secara tidak sadar. Tapi mungkin teorinya baru saat ini kita lihat. Tapi selama ini sudah kita jalankan ini, walaupun dia tidak secara terstruktur kan ya. Kemudian kita lihat dulu, kita menghadapi permasalahan anak, kita gunakan tadi langkah-langkah restitusi. Ini yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi dalam menstabilkan identitas Bapak Ibu, kita menghadapi permasalahan anak. Kita menjumpai si anak, kita memanggil si anak yang sedang bermasalah. Langkah yang pertama yang kita lakukan menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita sampaikan ke si anak, saya pun belajar biasanya Bapak Ibu, masih belajar juga. Misalnya ada anak yang bermasalah, hal yang pertama yang kita yakinkan ke si anak ini, sesuai dengan penerapan budaya positif di kurikulum Merdeka, yang kita sampaikan itu adalah, kita sampaikan ke si anak, nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kenapa kita sampaikan ini? Biar dia tidak kehilangan jati diri, tidak kehilangan identitas. Jadi kita sampaikan ini, nak, setiap orang punya pasti
pasti melakukan kesalahan dan itu bersifat manusiawi. Terakhir si anak berpikir, oh ya, berarti bukan cuma saya yang pernah melakukan kesalahan yang demikian, kan itu? Nah, kemudian yang kedua, di sini kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Mungkin kita langsung ke kalimat ini ya, kata operasionalnya. Di menstabilkan identitas yang kita sampaikan tadi seperti yang saya sampaikan. Yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi kita sampaikan ke si anak bahwa melakukan kesalahan itu adalah sifat manusiawi. Jadi semua manusia pasti melakukan salah. Kemudian apalagi Bapak Ibu yang kita sampaikan ke si anak? Di langkah yang pertama itu di saat dia bermasalah. Langkah yang kedua, kita sampaikan juga bahwa semua manusia, setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Ini siapa tahu nanti Bapak Ibu sudah pernah menyampaikan ke si anak, berarti Bapak Ibu sudah menjalankan segitiga restitusi. Ini kalau saya lihat memang Bapak Ibu yang jauh mungkin lebih matang dari saya secara pribadi, ini sudah rata-rata sudah melakukan langkah segitiga restitusi ini. Tapi istilahnya belum pernah didengar mungkin. Segitiga restitusi itu baru saat ini didengar. Jadi, kemudian dan kata-kata tanya ataupun pernyataannya seterusnya bisa nanti kita sampaikan bahwa kita yakinkan ke sana kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini dan seterusnya. Ini di langkah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ada namanya validasi kebutuhan. Di langkah yang kedua, setelah tadi kita melewati menstabilkan identitas, kita masuk ke langkah yang kedua menghadapi masalah si anak ini. Apa yang kita sampaikan ke dia? Misal, kita tanya alasan dia. Kamu melakukan ini pasti punya alasan tertentu. Kalau mungkin kita yang paling sering bermasalah di sini anak-anak itu yang pakai sendal misalnya. Jadi kalau kita tanya dia, apa alasanmu pakai sendal? Jadi nanya alasan itu sebetulnya di langkah yang kedua. Ini saya pun sering salah kaprah ini. Nanya alasan anak itu melanggar peraturan itu ada di langkah yang kedua. Jadi apa alasan dia melakukan kesalahan itu? Nah, bukan berarti langsung kita berhadapan dengan dia. Kita tanya. Bahkan kalau saya dulu sering membentak, ya kan? Sambil menanya alasan dia. Ternyata di segitiga restitusi Bapak Ibu menanyakan alasan ada di langkah yang kedua. Mungkin ini jadi refleksi diri juga untuk kita. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi guru-guru yang hebat juga, ya kan? Nah, kemudian kita tanyakan juga di langkah yang kedua itu, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Atau kita tanya, siap nggak kamu besok menjadi lebih baik? Nah, itu di langkah yang kedua. Jadi maksud dari segitiga restitusi ini agar si anak secara sadar mengubah perilakunya. Nah, kalau di pendidikan karakter di budaya positif kan, kita tidak diperkenankan untuk memberikan hukuman verbal. Memang ini ini memang ini banyak polemik juga, ini banyak yang tidak setuju. Kadang memang si anak-anak ini karena tingkah laku mereka, karena karakter mereka, kita kehilangan kendali sering. Jadi kita sama-sama berupaya agar langkah-langkah segitiga restitusi ini bisa kita jalankanlah semampu daya kita, sedaya mampu kita, sesuai kemampuan kita. Kemudian langkah yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan ini, kalau di langkah-langkahnya kita tanyakan ke si anak. Misalnya dia tadi terlambat datang ke sekolah. Apa kira-kira nilai-nilai yang telah dia langgar kalau terlambat sekolah? Ya, dia tidak datang tepat waktu, itu termasuk, ya kan? Dan seterusnya. Atau tidak menghargai dan menghormati orang lain, itu termasuk gurunya. Tidak dihargainya, yang sudah standby menunggu dia ternyata dia terlambat, dan seterusnya. Kemudian kita tanya yang terakhir ke dia. Dia,
kamu sebetulnya ingin nanti ingin jadi apa kan itu? Kamu cita-citamu apa? Kamu esok ingin jadi apa? Itu maksud di langkah yang menanyakan keyakinan. Jadi artinya Bapak Ibu, ini walaupun si anak melakukan satu kesalahan, bukan berarti kita hakimi dia suatu waktu mungkin dia tidak akan jadi apa-apa. Karena sering kita juga bercerita Bapak Ibu, ternyata di luar sana yang bandel-bandel yang dulu yang ramah. Ya, berarti kan sebetulnya semua anak ini punya potensi, punya bakat, punya kemampuan yang terpendam. Ya, jadi tugas kita lah sebagai guru-guru hebat untuk menumbuhkan itu, untuk memunculkan potensi yang ada pada diri mereka, walaupun itu di saat mereka melakukan satu pelanggaran. Ini mungkin jadi cerminan bagi kita, termasuk bagi saya pribadi, teguran juga. Kalau saya sedikit berbagi ke Bapak Ibu, nabahatan nauna urala no saya jari di pendidikan guru penggerak. Pala naruh sambil masih aja kak tuh kena saya. Oh, kau tiba ya semua ini aku. Jadi kalau saya ini sebagai motivasi ke Bapak Ibu, kebetulan kan 10 Januari terakhir pendaftaran guru penggerak angkatan 9 dan 10. Itu 10 Januari 2023 masih ada waktu. Jadi, sana pendidikan guru penggerak pun nanti ya kena jalan di sana. Muncul kesadaran diri kita sendiri. Kesadaran ini sautik muncul. Memang utik lebih Bapak Ibu. Mungkin sautik lebih sabiji jarno. Tapi memang berarti merasa kadang kalau saya mau marah, saya ingat yang saya pelajari. Baru saya pelajari tapi begitu. Jadi, gue beleng lalui bawang ngamuk kan? Memang lalui bawang ngamuk. Tedok sautik kesadaran di alam bawah sadar jiwa. Jadi kalau saya berpikir, andi kan matok sunabah atau kesadaran pun narakku. Gue kesadaran mungkin sautik beleng mengamuk kau. Tapi malu-malu penyesalan di son, adong tergugah di son. Mudah-mudahan ini kan kami masih tahap awal, masih 3 bulan pertama. Kalau persentase LMS masih 37% Ibu Mas Juliana. Jadi masih panjang perjalanan sampai bulan 6 2023. Jadi Bapak Ibu, saya himbau juga, saya mohon ikutlah bergabung dengan pendidikan guru penggerak. Tidak ada yang rugi di sana. Kalau misalnya ada stigma seperti ini Bapak Ibu, pendidikan guru penggerak ada yang dalam kondisi Bapak, ada yang pengen. Kalau uang mungkin tidak ada menjanjikan, cuma kalau untuk keperluan pribadi saya kira mereka ambil. Tapi kalau pendidikan bermakna di sana luar biasa, banyak hal-hal positif yang kita dapatkan, termasuk pendidikan positif, budaya positif yang saya imbaskan ini ke Bapak Ibu, yang saya paparkan ini. Jadi mungkin itu saja dari saya Bapak dan Ibu. Yang paling utama tadi penyampaian saya masalah segitiga restitusi. Ada 3 langkah tadi. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi mudah-mudahan setiap permasalahan anak didik kita ini bisa kita hadapi dengan hati yang dingin. Kalau perlu, memang tidak semua permasalahan itu harus dengan segitiga restitusi, tidak. Tapi kalau nanti permasalahan yang kita rasa perlu kita lakukan itu, mungkin permasalahan yang medium sampai hard, yang pertengahan sampai berat mungkin, boleh kita lakukan ini sama-sama untuk menciptakan profil pelajar Pancasila pada anak didik kita. Mungkin sekian dari saya, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Segala kesalahan saya mohon maaf, sudah pasti banyak salah. Izin saya mundur diri, saya kembalikan ke Ibu Moderator. Jika nanti ada yang kurang pas atau masukan, pertanyaan, sama-sama kita diskusikan. Barang mungkin 5 menit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh indah bunga di taman, bunga melati putih warnanya. Bangga sekali bertemu kawan, pendamping guru penggerak se-Indonesia. Ya, sudah kita dengar tadi beberapa ilmu mengenai budaya positif dari salah satu rekan kita, calon guru penggerak Padang Lawas. Jadi harapannya Bapak Ibu, marilah kita menerapkan budaya positif di sekolah kita, seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara tadi,
merdeka itu tidak terlepas dari perintah. Berarti bukan lagi kita memerintah asal memerintah, tapi kita harus cakap memerintah diri sendiri, memerintah diri kita sendiri menjadi teladan. Mungkin dari kita yang berbuat baik, orang lain akan melihat, mereka akan berubah dengan sendirinya. Kemudian juga kita sudah mendengar tadi tentang segitiga restitusi. Marilah kita menangani masalah di sekolah kita dengan menjalankan pemahaman mengenai segitiga restitusi tadi, mulai dari menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, sebelum acara ini ditutup, kami persilakan Bapak Ibu Guru jika ada yang bertanya, boleh ditanya, atau ada juga masukan. Silakan Bapak Ibu. Ya, Bapak Putra silakan. Sepertinya Pak Putri di sini biar memperlu. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Moderator dan Bapak Irfan yang sudah memaparkan materinya. Di sini saya ingin bertanya mengenai segitiga restitusi, mengenai identitas diri. Saya ingin bercerita terlebih dahulu. Saya pernah membaca buku filsuf seorang asal Afrika yang bernama Stafford, kalau nggak salah. Dia bercerita mengenai tentang 4 kuadran dalam pendidikan. Pertama, orang memiliki kesempatan dan memiliki skill. Yang kedua, yang memiliki skill dan tidak memiliki kesempatan. Dan yang ketiga, tidak memiliki kesempatan dan tidak memiliki skill. Dan yang keempat, orang yang memiliki kesempatan tetapi tidak memiliki skill. Di sini saya ingin bertanya mengenai identitas diri tadi. Apabila seorang anak tidak berani untuk bercita-cita karena tidak memiliki skill dan tidak memiliki kesempatan, bagaimana kurikulum Merdeka ini mengatasi agar yang dia dari kuadran keempat bisa bergeser ke kuadran kedua, yang dari tidak memiliki skill, yang dari memiliki skill dan tidak memiliki kesempatan menjadi memiliki skill dan memiliki kesempatan. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih buat Pak Putra yang sudah bertanya. Bagaimana Pak Irfan? Langsung dijawab? Saya kira memang karena Iya, saya kira Bapak Ibu karena waktu kita yang terbatas, mungkin satu inilah bahan diskusi kita siang ini. Bapak dan Ibu, luar biasa pertanyaan Pak Putra ini memang. Inilah yang kita hadapi di lingkungan kita, baik lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, bahwa terkadang ada anak itu yang kita anggap dia memiliki skill, tapi dia tidak memiliki kesempatan untuk mewujudkan asa dan citanya. Seperti itu ya Bapak ya. Jadi sekedar berbagi juga ke Bapak Ibu. Sebetulnya semua anak itu mempunyai potensi, bakat, kemampuan masing-masing secara berbeda-beda. Tidak ada anak yang tidak memiliki skill dan tidak ada anak yang tidak memiliki kesempatan. Jadi semua anak itu, semua manusia itu memiliki skill di bidangnya masing-masing dan memiliki kesempatan juga sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi yang paling sering dihadapi di masyarakat, di lingkungan kita, baik lingkungan sekolah, kenapa terkesan anak-anak itu mungkin kita berpandangan tidak memiliki skill atau tidak memiliki kesempatan? Ini terkait dengan kebutuhan dasar dia sebagai manusia. Bukan kebutuhan dasar kita sebagai guru, tapi kebutuhan dasar dia sebagai manusia, sebagai anak kita, sebagai murid kita. Yang di sini mungkin ada kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Tapi di sini ada yang di tengah, dia tidak masuk kuadran. Ini juga kuadran Bapak Ibu. Ada di sini kebutuhan bertahan hidup. Jadi kita manusia ini Bapak dan Ibu, yang paling utama dalam hidup kita itu yang kebutuhan bertahan hidup. Apa itu bertahan hidup? Ya bertahan hidup itu makan dan minum. Jadi bagaimana kita memenuhi kebutuhan yang lain kalau makan dan minum juga tidak terpenuhi. Tapi saya kira memang insya Allah semua semua anak-anak kita, lingkungan kita di sini masih terpenuhi lah untuk makan dan minum. Itu dari bertahan hidup.
Tapi ada di sini yang luput pada pandangan kita. Ada 4 hal lagi yang harus kita tumbuhkan ke si anak agar dia percaya diri untuk mewujudkan cita dan asanya, dan kita pun mungkin lebih mudah untuk menumbuhkan bakat, kemampuan, potensinya, biar bisa lebih mudah kita menelisiknya, melihatnya. Dan ini memang pekerjaan besar. Kalau saya, ini satu pekerjaan yang mungkin 15-20 tahun karir saya ke depan tidak selesai bagi diri saya, saking rumitnya saya lihat. Jangankan mungkin siswa kita di sini, adik kita di rumah saja, anak kita bagi yang sudah punya anak saja di rumah, kadang naik botol sana bakat kemampuannya, naik botol. Apalagi mungkin yang tidak ada hubungan darah dengan kita di sekolah. Tapi ini satu pelajaran penting juga bagi kita sebagai orang tua biologis di rumah dan orang tua ideologis di sekolah. Yang pertama terkait kasih sayang dan rasa diterima. Sama dengan anak kita di rumah, Bapak dan Ibu. Jadi ada 2 anak tiba sangat tol. Andai mungkin kasih sayang kita timpang ke salah satu anak, timpang, anak yang lain ini akan merasa terpinggirkan ini, Bapak dan Ibu. Merasa terpinggirkan. Apalagi madung-madung agak sukses sana naik anggap dia merasa terpinggirkan itu. Secara otomatis dia tidak percaya diri lagi kepada dirinya. Dia tidak yakin lagi kepada dirinya bahwa ada cita dan asa dalam dirinya yang harus dia wujudkan. Nah, dong artinya berasa hilang identitasnya, mamaku. Jadi itu kalau kasih sayang dan rasa diterima ini hilang. Jadi caranya, Bapak dan Ibu, memang ini PR penting juga bagi saya pribadi, bagi kita semua, bahwa semua anak di kelas itu kasih sayang kita itu harus pada porsi yang sama. Kemudian semua anak harus merasa diterima di sekolah ini. Siapa sih yang nggak ingin Siapa sih yang nggak ingin merasa diterima di lingkungan dia? Contohnya kita pribadi, ya Bapak Ibu. Kita sudah narison ingin kita merasa diterima di sekolah. Maksudnya merasa Iya, merasa diterima, bukan merasa dipinggirkan. Itu maksudnya. Jadi PR besar kita juga, saya pribadi dan kita semua. Ini berbagi ilmunya dulu kan, Bapak Ibu, teorinya baru nanti prakteknya kan. Kemudian yang kedua, kesenangan. Ini sudah naluriawi manusia bahwa hidup itu ingin senang. Jadi kalau si anak kita di rumah saja merasa tidak senang, dia akan mencari kesenangan di tempat lain. Bahkan justru terkadang kesenangan itu bisa membahayakan dirinya. Kenapa bisa seperti itu? Karena di rumah dia tidak mendapatkan kesenangan. Sama dengan di sekolah juga. Kenapa mungkin bisa memang hanya ada 2 gendangnya ini anak-anak ini. Kenapa bisa cabut dari kelas? Hanya ada 2 gendangnya. Kenapa dia tidak bisa cabut dari kelas? Kalau hemat saya ada 2. Yang pertama mungkin dia tidak merasa senang, dia merasa terbebani dengan beban materi yang kita bagi, atau yang kedua mungkin dia tidak takut kepada kita. Tapi saya kira takut ini tidak usahlah kita pinggirkanlah. Kita menganggap dia mungkin tidak merasa senang. Sama dengan anak kita di rumah. Asih dohono mulakna, asih indah coba rona, indah taratur rona, mungkin dia tidak merasa senang di rumah. Itu. Kemudian yang ketiga ada kebebasan. Semua manusia ingin bebas. Bebas menurut versinya sendiri. Dan pendidikanlah yang membatasi ini, yang memberikan tembok kepada si anak bagaimana kebebasan ini lebih terarah. Jadi bebas dalam hal yang positif. Yang terakhir mungkin penguasaan. Makanya dong pernah kini ada istilahnya sudah ingin jadi kepala, sudah ingin jadi ketua. Jadi sifat manusia itu hanya ingin memimpin, hanya ingin memerintah, indah dong nara diperintah. Itu sifat manusia. Tapi ada dominan tidak dominannya. Jadi semua manusia ingin ada penguasaan dalam dirinya. Dia ingin berkuasa baik terhadap dirinya maupun mungkin lingkungan terdekat dari dia. Dia ingin berkuasa. Jadi sama dengan si anak di kelas mungkin ada ketua kelas sana dihargai dia atau wali kelasnya atau gurunya, mungkin dia sedikit ingin berkuasa, ingin lebih terpandang di kelas ini. Jadi inilah kebutuhan yang harus kita penuhi sesuai dengan teorinya. Dengan harapan, dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan ini, maka potensi, bakat, kemampuan, serta harapan, cita dan asa si anak bisa terwujud di masa depan dia. Dan karakter yang terwujud dalam diri dia adalah profil pelajar Pancasila.
Jadi itu mungkin dari saya Bapak Putra. Saya hanya menjawab secara teori bukan secara akal saya. Jadi sesuai dengan pesan dari Mas Nadib bahwa jika ingin generasi berkualitas maka penuhi 5 kebutuhan ini. Jadi itu dia. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan ke Ibu moderator sekaligus mungkin ditutup. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Sudah bersedia meringankan waktunya, meluangkan pikirannya untuk kelancaran acara kita di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, terima kasih kepada narasumber kita. Bagaimana Pak Bud? Aman? Ya. Setelah ini saya akan tutup acara kita. Apabila ada kesalahan-kesalahan yang kami perbuat, mohon dimaafkan. Kami sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru karena dengan semangat, dengan penuh gairah datang ke sini untuk mengikuti sosialisasi guru penggerak dari rekan kita Bapak Irfan. Semoga apa yang diberikan oleh Bapak Irfan ini bisa kita terapkan di sekolah kita, membuat budaya positif di sekolah kita, dan harapannya juga ke depannya semoga kita semua Bapak Ibu Guru tergerak hatinya untuk menjadi calon guru penggerak, bukan lagi digerakkan, tapi kita yang sama-sama bergerak supaya sekolah kita ini lebih bagus. Kalau sekolah kita ini bagus, pastilah wilayah kita ini pun bagus. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru. Saya akhiri, selamat siang semuanya.